Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 2092 sampai tahun 2096 bab 2094 bekerja. Kedua orang ini pasti memiliki semacam harta karun. Paman Chen berpikir lama, dan akhirnya dia hanya bisa memikirkan alasan ini, kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskannya. Semua orang berjalan di hutan selama hampir 7 jam. Zheng Wenwen dan yang lainnya akhirnya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk beristirahat. Semua orang mendirikan tenda satu demi satu, lalu mengeluarkan makanan yang telah disiapkan sebelumnya, bersiap untuk makan sesuatu. Paman Chen awalnya berencana memanggil Fendi Zanders dan Ye Yaoyao untuk datang makan bersama, tetapi Zheng Wenwen memikirkan sikap Fendi Zanders sebelum memasuki gunung, jadi dia langsung menghentikan Paman Chen. Saat ini, Zheng Wenwen ingin melihat apa yang akan dilakukan Fendi Zanders. Bersikeras menemukan lembah Bagua. Tentu saja, Fendi Zanders tidak perlu makan apapun, bahkan jika dia tidak makan apapun selama 1 atau 2 bulan, itu tidak akan berpengaruh apapun pada Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tahu bahwa Ye Yaoyao perlu makan, kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan. Tunggu aku di sini. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Ye Yaoyao. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Yaoyao buru-buru bertanya. Ambilkan kamu sesuatu untuk dimakan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Aku tidak terlalu lapar sekarang, jangan pergi. Ye Yaoyao mengulurkan tangannya dan menarik Fendi Zanders. Pokoknya, kita berdua harus menunggu mereka di sini sekarang, dan jika kita menganggur, kita menganggur. Fendi Zanders tersenyum tipis, lalu berjalan menuju hutan. Setelah Ye Yaoyao ragu-ragu sejenak, dia juga pergi bersama Fendi Zanders. Setelah Zheng Wenwen melihat Fendi Zanders pergi bersama Ye Yaoyao, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kedua orang ini. Nona Zheng, makanannya sudah siap, ayo makan. Pada saat ini, seorang penjaga menghampiri Zheng Wenwen dan berkata dengan lembut kepada Zheng Wenwen. Bagus. Zheng Wenwen mengangguk setuju, lalu makan bersama semua orang. Di sisi lain, Fendi Zanders dan Ye Yaoyao hanya menghilang beberapa menit sebelum muncul kembali di depan semua orang, dan ada seekor burung pegar tambahan di tangan Fendi Zanders. Fendi Zanders hanya membersihkan burung pegar itu, lalu menaruhnya di atas api untuk dipanggang. Ye Yaoyao mengikuti Fendi Zanders dengan ekspresi penuh harap. Aku tidak menyangka kamu bisa memanggang burung pegar. Ye Yaoyao berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Saya pernah bekerja di restoran, jadi saya belajar barbeque dari koki, tapi sekarang bahannya terbatas, jadi rasanya mungkin kurang enak, Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Ye Yaoyao. Apakah kamu akan bekerja di restoran? Ye Yaoyao tercengang saat mendengar perkataan Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, karena dia tidak bisa membayangkan mengapa orang seperti Fendi Zanders mau bekerja di restoran. Dulu aku banyak bekerja. Fendi Zanders menjawab Ye Yaoyao dengan ringan. Beberapa menit kemudian, burung pegar itu hampir terpanggang, Fendi Zanders menyerahkannya kepada Ye Yaoyao. Dan Ye Yaoyao dengan senang hati makan. Semua orang memandang burung pegar di tangan Ye Yaoyao dengan sangat iri, lagi pula, yang mereka makan hanyalah makanan kaleng, dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan burung pegar kukus di tangan Ye Yaoyao. Mengapa pria ini begitu beruntung? Dia bisa menangkap burung pegar begitu cepat. Zheng Wenwen berkata dengan tatapan bingung. Ini bukan keberuntungan, tapi kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan. Sangat mudah baginya untuk menangkap burung pegar. Paman Chen berkata dengan ringan. Paman Chen, apa maksudmu dengan kalimat ini? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Zheng Wenwen bertanya dengan lembut pada Paman Chen. Paman Chen memberitahu Zheng Wenwen bahwa dia menemukan mungkin ada harta karun yang tersembunyi di tubuh Fendi Zanders sekarang. Pantas saja pria ini berkata dia tidak membutuhkan apapun, jadi dia punya bayi. Zheng Wenwen menghela nafas pelan setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Nona, menurutku kedua orang ini mungkin punya tujuan lain mengikuti kita. Paman Chen mengingatkan dengan suara rendah. Bahkan jika ada tujuan lain, lalu kenapa? Lagi pula, kamu di sini, Paman Chen, paling buruk, bunuh saja mereka berdua. Zheng Wenwen berkata dengan acuh tak acuh.
Paman Chen menghela nafas pelan, dia merasa tidak mudah baginya untuk membunuh Fendi Zanders dan Ye Yaoyao. Setelah makan, semua orang berjalan menuju hutan perawan lagi. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Selama 2 hari ini, Fendi Zanders pada dasarnya tidak berkomunikasi dengan Zheng Wenwen dan yang lainnya, dan hanya mengikuti di belakang orang-orang ini. Nafsu makan Ye Yaoyao tidak terlalu besar, jadi sekali makan sehari sudah cukup. Dan Zheng Wenwen dan yang lainnya jelas tidak tahan lagi, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka belum menemukan lembah Bagua setelah berjalan selama 2 hari. Makanan yang mereka bawa sebelumnya kini hanya tersisa sedikit roti dan makanan padat, bahkan tidak ada satu kaleng pun. Fendi Zanders mencari hewan liar untuk Ye Yaoyao kemana-mana, terkadang kelinci, terkadang burung, terkadang ikan. Saat ini Fendi Zanders sedang memanggang ikan untuk Ye Yaoyao di atas api. Meskipun Fendi Zanders tidak memiliki bumbu apapun, Ye Yaoyao tidak terlalu pilih-pilih, dan senang bisa makan makanan seperti itu di lingkungan seperti itu, jadi Zheng Wenwen dan yang lainnya sangat rakus saat melihat ikan bakar Fendi Zanders. Di antara mereka, seorang anak laki-laki bernama Yang Wanhao ragu-ragu sejenak, berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Teman-teman, kita semua bepergian bersama. Untunglah Wenwen dapat membawamu ke gunung. Kamu tidak buruk, tapi bukankah tidak pantas jika kalian berdua makan sendirian sepanjang waktu? Ada apa?" Fendi Zanders menatap Yang Wanhao dan bertanya dengan tenang. "Seperti ini. Kami tidak punya banyak makanan di tangan, dan makan biskuit padat setiap hari bukanlah hal yang sama. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu uang, bagaimana kalau kamu membantu kami menangkap hewan liar?" Yang Wanhao mendiskusikannya dengan Fendi Zanders dengan sopan. "Tidak perlu." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir. "Kamu." Yang Wanhao tidak menyangka Fendi Zanders bersikap begitu tidak masuk akal, ekspresi wajahnya sedikit marah, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya bisa memberi Anda cek sebesar $100.000 sekarang, dan Anda akan melakukannya bertanggung jawab untuk membantu kami mendapatkan uang dalam beberapa hari ke depan. Permainan liar baik-baik saja." Jumlah $100.000 tidaklah sedikit, jadi Yang Wanhao merasa Fendi Zanders seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. "Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan?" Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yang Wanhao, dan berkata dengan lembut kepada Yang Wanhao. "Apakah $1 juta oke?" Yang Wanhao merasa uang yang dia berikan mungkin tidak cukup, jadi dia menaikkan harganya lagi. "Lupakan saja, 1 juta bukanlah uang bagi Tuan Zanders. Kecuali Anda menggunakan 5 miliar, mungkin dia bisa memikirkannya." Ye Yaoyao berkata dengan nada dingin. Akhir bab ini. Bab 2095 Bab 2095. Ye Yaoyao masih sangat jelas tentang kekuatan Fendi Zanders, dan hanya $1 juta bukanlah apa-apa di mata Fendi Zanders. "Jangan lupa kalian berdua, kita semua berada di tim yang sama. Ada bahaya di mana-mana di hutan ini. Jika kalian benar-benar menemui masalah, kalian masih membutuhkan bantuan kami." Saat ini, Yang Wanhao masih sangat marah, tetapi dia tahu bahwa identitas Fendi Zanders dan Ye Yaoyao tidak sederhana, jadi dia tidak berani melangkah terlalu jauh. "Hanya saat kamu memohon padaku, bukan saat aku memohon padamu." Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Yang Wanhao. "Oke, aku ingat kata-katamu, meskipun kamu mati di gunung ini, tidak ada yang akan peduli padamu." Yang Wanhao berteriak, lalu berbalik dan langsung pergi. Fendi Zanders memandang Yang Wanhao dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara. Dan Ye Yaoyao masih memahami karakter Fendi Zanders. Baik Yang Wanhao atau Zheng Wenwen, tidak ada konflik dengan Fendi Zanders. Selama Yang Wanhao menurunkan postur tubuhnya dan berdiskusi dengan Fendi Zanders masih dapat membantu mereka. Tetapi setelah Yang Wanhao datang, dia terlihat sombong, dan bahkan berencana memenangkan uang untuk membeli Fendi Zanders. Fendi Zanders tentu saja tidak akan setuju. Terus terang, Yang Wanhao tidak mengetahui identitas Fendi Zanders. Jika dia mengetahui identitas asli Fendi Zanders, maka sangat mustahil baginya untuk berbicara dengan Fendi Zanders seperti ini. Karena kejadian ini, sikap Yang Wanhao dan yang lainnya terhadap Fendi Zanders menjadi lebih buruk, dan mereka bahkan tidak terus menjaga Fendi Zanders dan Ye Yaoyao. Tapi ini juga merupakan hal yang baik bagi Fendi Zanders. Lagi pula,
Fendi Zanders benar-benar tidak punya tempat untuk menggunakan orang-orang ini, yang dia butuhkan hanyalah panduan untuk membantu mereka menemukan lembah Bagua. Dan Fendi Zanders juga memikirkannya, jika Zheng Wenwen dan yang lainnya terus mengganggunya, maka dia akan langsung pergi dengan pemandu. Bagaimanapun, penjaga Zheng Wenwen tidak bisa menghentikan Fendi Zanders. Untungnya, orang-orang ini tahu apa yang baik dan buruk, dan tidak terus memprovokasi Fendi Zanders. 2 hari lagi berlalu. Saat ini, Zheng Wenwen dan yang lainnya sudah sangat lelah, lagi pula mereka sudah tinggal di hutan purba ini selama 5 hari penuh. Bahkan Ye Yao Yao tampak sedikit kewalahan. Saya sudah merasakan adanya formasi, kita harus bisa segera pergi ke lembah Bagua. Fendi Zanders menoleh dan berkata pada Ye Yao Yao. Bukankah lembah Bagua sangat berbahaya? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Ye Yao Yao bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Saya tidak begitu jelas tentang ini, dan lembah Bagua tampaknya sangat besar dari peta. Tidak mudah untuk menemukan lokasi pasti dari harta rahasia di lembah Bagua. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ye Yao Yao buru-buru bertanya. Tidak masalah, selama kita bisa menemukan lembah Bagua, maka kita sudah mempersempit cakupannya. Saat itu, saya seharusnya sudah bisa menemukan lokasi spesifik dari harta rahasia itu dengan indera spiritual saya. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Apakah kesadaran ilahi itu? Ye Yao Yao berkedip dan bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu senyuman di wajahnya menghilang seketika, dan dia melihat ke depan. Pada saat ini, Fendi Zanders dapat merasakan nafas mendekati mereka, dan penguasa nafas ini seharusnya adalah ahli seni bela diri kuno tingkat bumi. Hal ini menunjukkan bahwa tempat datangnya Fendi Zanders tidaklah salah, dan kemungkinan besar ahli bela diri kuno ini juga datang untuk mencari harta rahasia tersebut. Dan Paman Chen sepertinya menyadari aura ini, dan buru-buru menghentikan semua orang. Benar saja, beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua berpakaian karung perlahan berjalan di depan semua orang. Orang tua itu bertubuh kurus dan kurus, tingginya hanya sekitar 1,5 meter, namun matanya sangat tajam. Setelah Paman Chen melihat lelaki tua itu, dia berinisiatif untuk mengambil langkah maju, dan dengan lembut berteriak kepada lelaki tua itu, Junior Chi Zarge memberi penghormatan kepada Grandmaster Wang. Jadi itu kamu nak, apa yang dilakukan orang-orang di belakangmu ini? Orang tua itu sepertinya mengenal Chi Zarge, dan menjawab dengan ringan. Grandmaster Wang, saya Zheng Wenwen dari keluarga Zheng. Anda pernah bertemu kakek saya sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Anda masih memiliki kenangan. Zheng Wenwen dengan cepat menjelaskan. Ekspresi wajah orang-orang di belakang Zheng Wenwen sangat gugup, dan mereka bahkan tidak berani menatap Grandmaster Wang. Jadi itu dari keluarga Zheng. Grandmaster Wang mengangguk sambil berpikir, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah lelaki tua itu pergi, ekspresi wajah semua orang sedikit melembut, dan mereka menghela nafas panjang. Paman Chen, mungkinkah orang yang barusan adalah ahli racun Wang Qingfang di antara 4 penguasa Prancis? Yang Wan Hao berjalan ke sisi Paman Chen dan bertanya dengan hati-hati. Benar, orang itu tadi adalah Tuan Racun Wang. Paman Chen mengangguk. Mengapa Tuan Racun Wang muncul di tempat ini? Benar, bukankah Tuan Racun Wang telah menghilang selama bertahun-tahun? Semua orang sepertinya pernah mendengar nama Tuan Racun Wang, dan ekspresi wajah mereka sangat bingung. Tuan Racun Wang bukanlah orang kecil. Selama bertahun-tahun, kami di Prancis tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di tangannya. Saya mendengar bahwa ada harta rahasia yang tersembunyi di lembah Bagua, tapi saya tidak yakin apakah memang benar, tapi karena Tuan Racun Wang telah muncul, jadi menurutku legenda ini mungkin benar. Setelah mengatakan ini, Paman Chen menoleh ke Zheng Wenwen dan berkata, Nona Zheng, pasti ada bahaya di depan, bukan? Ingin melanjutkan? Tentu saja kita akan melanjutkan. Kita semua ada di sini, dan lembah Bagua semakin dekat. Sayang sekali jika kita pergi sekarang. Zheng Wenwen tidak ingin berbicara secara langsung. Melihat Zheng Wenwen masih ingin melanjutkan, Paman Chen tidak banyak bicara, dan memimpin kerumunan untuk terus berjalan ke depan. Tapi kemudian, mereka bertemu dengan semua jenis master satu demi satu, yang juga membuat semua orang merasa suasananya menjadi semakin aneh.
Karena ini sebenarnya kurang tepat, seolah-olah para penguasa seluruh Perancis berkumpul di tempat ini. Faktanya, masih terdapat gap yang besar antara perkembangan ilmu bela diri kuno di Perancis dan Yanxia, sehingga pada kenyataannya sebagian besar ahli bela diri kuno Perancis berasal dari Yanxia, atau sesepuh mereka berasal dari Yanxia, yang juga memimpin Zhang. Sebagian besar master Perancis yang ditemui Feng dan lainnya di hutan adalah orang Yanxia, dan semuanya mahir dalam bahasa Yanxia. Hampir selama mereka adalah petarung terkenal yang bisa diperingkat di Prancis, mereka semua pernah datang ke hutan ini. Semua orang mengira mungkin kebetulan mereka bertemu dengan Master Racun Wang Qingfang sebelumnya, tetapi kemudian mereka bertemu dengan begitu banyak master, yang menunjukkan bahwa ini jelas bukan suatu kebetulan, dan saat mereka semakin dekat ke lembah Bagua, jumlah master akan bertambah. Faktanya, masih terdapat gap yang besar antara perkembangan ilmu bela diri kuno di Perancis dan Yanxia, sehingga pada kenyataannya sebagian besar ahli bela diri kuno Perancis berasal dari Yanxia, atau sesepuh mereka berasal dari Yanxia, yang juga memimpin Zhang. Sebagian besar master Perancis yang ditemui Feng dan lainnya di hutan adalah orang Yanxia, dan semuanya mahir dalam bahasa Yanxia. Akhir bab ini. Bab 2096. Bab 2096 Lembah Gosip yang Aneh. Di Prancis, selama mereka adalah pejuang yang dapat diberi peringkat atas namanya, mereka semua telah datang ke hutan ini sekarang. Ketika mereka bertemu dengan ahli racun Wang Qingfang sebelumnya, semua orang mengira itu mungkin suatu kebetulan. Namun kemudian, mereka bertemu dengan begitu banyak master, yang menunjukkan bahwa masalah ini jelas bukan suatu kebetulan. Dan semakin dekat mereka ke lembah Bagua, jumlah masternya juga bertambah. Ranah orang-orang ini pada dasarnya berada di atas ahli seni bela diri kuno. Di Perancis, di mana seni bela diri kuno belum begitu berkembang, mereka bisa dikatakan sebagai penguasa, dan tidak hanya ada master dari Perancis, tapi juga master seni bela diri kuno dari negara sekitar lainnya. Mereka telah datang, dan salah satu dari master ini sudah cukup untuk langsung membunuh semua penjaga Zheng Wenwen, yang juga menyebabkan beberapa perubahan pada mentalitas teman-teman Zheng Wenwen. Meskipun keluarga Zheng Wenwen memiliki pengaruh, ditambah dengan keberadaan Paman Chen, tidak satu pun dari tuan ini yang pernah menyerang mereka setelah bertemu dengan mereka, tetapi mereka bertemu begitu banyak tuan secara tidak terduga, semua orang masih sedikit takut ya, karena mereka merasakan sesuatu pasti terjadi hal besar, makanya banyak sekali master yang berkumpul di sini. Yang Wan Hao juga tampak sedikit khawatir, jadi dia melangkah maju dan berkata dengan lembut kepada Zheng Wenwen, "Wenwen, bukankah terlalu dini bagi kita untuk datang hari ini?" "Apa maksudmu?" Zheng Wenwen menjawab dengan ringan. "Saya pikir ada yang salah dengan Pulau Buxiu saat ini. Biasanya, sangat mustahil untuk mengumpulkan begitu banyak master, dan semakin dekat kita ke lembah Bagua, tampaknya semakin banyak master yang ada di sana. Saya pikir Bagua mungkin ada sesuatu terjadi di sana." Yang Wan Hao berkata dengan sangat bijaksana. "Apa maksudmu?" Zheng Wenwen bertanya dengan tidak sabar. "Apa, menurutku agak berbahaya di sini, atau sebaiknya kita kembali dan datang ke sini ketika kita punya kesempatan." Yang Wan Hao berkata dengan nada tak berdaya. "Kembali." Setelah mendengar ini, Zheng Wenwen tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, "Kita semua telah berjalan di hutan ini selama 5 hari, dan sekarang kamu berkata kembali, bukankah usaha kita sebelumnya akan sia-sia? Alasan utamanya adalah lembah Bagua mungkin sangat berbahaya." Yang Wan Hao berkata buru-buru. "Jika lembah Bagua berbahaya, jangan masuk. Setidaknya kita harus menemukan lembah Bagua, dan keluarga Zheng kita punya pengaruh di Prancis. Para ahli itu sedikit banyak akan memberikan sebagian kepada kakekku. Demi muka, mereka seharusnya tidak melakukan apapun pada kita." Zheng Wenwen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tentu saja, jika Anda ingin pergi sekarang, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi di masa depan, jangan keluar untuk menjelajah bersama saya." Semua orang melihat posisi Zheng Wenwen dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka, tetapi tidak ada yang berani pergi. "Oke, jangan buang waktu, ayo lanjutkan." Paman Chen sebenarnya tidak ingin Zheng Wenwen melanjutkan, tetapi dia menemukan bahwa Zheng Wenwen sepertinya sudah mengambil keputusan, jadi dia tidak banyak bicara. Saat ini, Fendi Zanders juga sangat bingung. Bukan rahasia lagi kalau ada rahasia di lembah Bagua. Lagi pula, waktu pembukaan formasi sudah lama berlalu, dan seharusnya banyak orang yang sudah mendengar kabar tersebut.
Tapi yang tidak bisa dipahami Fendi Zanders adalah bahwa pembentukan harta rahasia lembah Bagua seharusnya sudah ditutup sekarang, jadi mengapa begitu banyak orang kuat yang datang? Mungkinkah orang-orang ini tidak datang ke sini untuk bersembunyi secara rahasia? Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu, dan Fendi Zanders mengikuti Zheng Wenwen dan yang lainnya hingga akhirnya menemukan lembah Bagua yang legendaris. Faktanya, jika Fendi Zanders dan Ye Yaoyao menempuh jarak ini, dibutuhkan waktu paling lama 1 hari untuk menemukannya. Namun tanpa daya, Zheng Wenwen dan yang lainnya telah berjalan di hutan selama beberapa hari, dan kekuatan fisik mereka telah lama terkuras, sehingga kecepatan kemajuannya masih sangat lambat. Apapun yang terjadi, semua orang akhirnya menemukan lembah Bagua. Fendi Zanders berdiri di pintu masuk lembah Bagua, menyipitkan mata untuk mengamati situasi di depan. Saat ini, Fendi Zanders dan yang lainnya berada di ruang terbuka yang luas, dan di depan ruang terbuka itu ada sebuah lembah. Ketinggian lembah masih sangat tinggi, bahkan semua orang bisa melihat awan putih melayang di sekitar lembah. Namun yang membuat Fendi Zanders merasa paling luar biasa adalah ia menemukan bahwa nafas di lembah Bagua sangat aneh, dan Fendi Zanders juga dapat merasakan bahwa memang ada formasi yang sangat menakutkan di lembah Bagua, namun Fendi Zanders juga sulit untuk melakukannya. Lokasi spesifik Arai. Tempat di mana formasi berada seharusnya menjadi tempat di mana simpanan rahasia berada. Selain itu, Fendi Zanders juga menemukan bahwa aura langit dan bumi di lembah Bagua sangat tipis, yang menunjukkan bahwa formasi ini harus dipertahankan oleh aura langit dan bumi. Meskipun Fendi Zanders belum benar-benar berhubungan dengan formasi ini, Fendi Zanders tahu bahwa jika dia mau, tidak mungkin menghancurkan formasi secara paksa, karena formasi ini terlalu menakutkan. Formasi yang terbentuk ratusan tahun lalu masih memiliki energi yang begitu menakutkan. Betapa menakutkannya jika ditempatkan 100 tahun yang lalu. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Tempat ini sangat aneh. Ye Yaoyao juga sepertinya melihat formasi di lembah Bagua sangat tidak biasa, jadi dia berbisik kepada Fendi Zanders. Aneh sekali, tapi yang paling membuatku merasa aneh adalah formasinya sekarang sudah ditutup, kenapa banyak sekali master yang datang? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Ya, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Tuan Ye? Kata Ye Yaoyao setelah ragu-ragu sejenak. Fendi Zanders menoleh dan menatap Ye Yaoyao dengan acuh tak acuh, tapi tidak berbicara. Saat Fendi Zanders sedang berbicara dengan Ye Yaoyao, Zheng Wenwen, Yang Wanhao dan yang lainnya juga mengamati lembah Bagua di depan. Saya tidak menyangka lembah Bagua akan terlihat seperti ini. Zheng Wenwen tampak sedikit bersemangat dan berkata, Nona Zheng, kita sudah melihat lembah Bagua, kita harus segera kembali. Pemandu Anthony berkata kepada Zheng Wenwen. Ya, Wenwen, ayo cepat. Yang Wanhao buru-buru mengikutinya. Nona, menurutku ada yang tidak beres dengan lembah Bagua ini, aku juga menyarankan agar kamu segera meninggalkan tempat ini. Paman Chen, yang selama ini diam, juga berbicara. Tugas terpenting Paman Chen di sisi Zheng Wenwen adalah melindungi keselamatan Zheng Wenwen. Paman Chen juga ahli seni bela diri kuno. Meski tidak mengetahui apa yang terjadi di lembah Bagua, ia juga bisa merasakan bahwa suasana di lembah Bagua sangat kental. Anehnya, ini menunjukkan bahwa pasti ada bahaya di dalam, ditambah para ahli bela diri kuno yang mereka temui sebelumnya, jadi pilihan terbaik saat ini adalah cepat pergi dari sini.